kami berharap bahwa Pak Anies jangan sampai memilih pendamping atau calon wakil gubernur yang beririsan dengan rezim yang kemudian telah nyata-nyata melanggar konstitusi, mengkhianati demokrasi kita, dan bahkan mengusung politik dinasti. Dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024 sungguh luar biasa, tak beda jauh dengan ketika Anies maju di Pilpres 2024 dan berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan dirinya dan gugatan Ganjar Pranowo terkait dugaan adanya kecurangan pada Pilpres tersebut untuk kemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Dukungan itu tak hanya berasal dari simpul-simpul relawan pada Pilpres 2024, tetapi juga dari masyarakat Jakarta yang pernah dipimpin Anies pada periode 2017 hingga 2022. Sejauh ini yang sudah mendeklarasikan diri mendukung Anies adalah warga Kemayoran dan Tanjung Priok, dan sepertinya akan menyusul yang lain. Partai yang sudah memastikan diri mengusung Anies adalah PKB DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta, tetapi DPP PKS belum memberikan keputusan. Anies sendiri telah memastikan maju di Pilkada Jakarta 2024 setelah PKB DKI Jakarta mengumumkan akan mengusung dirinya. Beberapa hari sebelum Anies menyatakan sikap, isu bahwa dia akan berpasangan dengan kader PDIP yang sedang menduduki jabatan Ketua DPRD DKI Jakarta, yakni Prasetyo Edy Marsudi, berhembus di media. Bahkan Anies juga diberitakan akan berpasangan dengan putra bungsu Presiden Jokowi, yaitu Kaesang Pangarep yang saat ini menduduki jabatan Ketua Umum PSI. Namun, isu yang kencang berhembus menyebutkan, Anies akan berhadapan dengan Kaesang yang akan diduetkan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pasangan ini akan diusung Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat. Meski demikian, di sisi lain pendukung Anies di Pilpres 2024 sebenarnya tidak bulat mendukung Anies di Pilkada Jakarta, karena sebagian dari pendukung itu tak ingin Anies mengikuti Pilkada Jakarta setelah mengikuti Pilpres 2024. Salah satu alasannya adalah jika Anies mengikuti Pilkada, itu artinya Anies mendegradasi dirinya sendiri. Akan menangkah Anies seperti pada Pilkada Jakarta 2017, atau akan kandas seperti pada Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Jakarta yang kami cintai, saya Yusuf Legur, pegiat sosial. Saudara-saudara sekalian, khususnya warga Jakarta, beberapa hari ini konstelasi politik nasional begitu diwarnai dengan pemberitaan Pak Anies Baswedan yang ingin mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta. Pencalonan Pak Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta ini tentunya menarik. Kenapa menarik? Karena di sebagian besar masyarakat timbul pro dan kontra, atau yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Yang pertama, aspirasi masyarakat Jakarta yang tidak menginginkan Pak Anies mengikuti kontestasi Pilgub Jakarta lebih karena Pak Anies pernah menjadi capres dalam Pilpres 2024 yang lalu. Tentunya pencalonan Pak Anies sebagai Gubernur Jakarta akan mendowngrade atau menurunkan kelas Pak Anies yang pernah menjadi capres, kemudian ikut dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Sebagai pemimpin nasional, tentunya banyak yang berharap dan menginginkan Pak Anies harus terus pada tracknya untuk menjadi Presiden Indonesia. Kemudian yang kedua, yang tidak menginginkan Pak Anies menjadi Gubernur Jakarta adalah sampai saat ini tidak ada kekuatan politik apapun yang berbasis massa kuat, kemudian juga memiliki pengaruh politik yang luar biasa yang bisa menjamin kemenangan Pak Anies dalam Pilgub Jakarta. Berdasarkan pengalaman yang lalu dalam Pilpres 2024,
semua rakyat Indonesia menyaksikan secara langsung betapa upaya penjegalan Pak Anies sebagai presiden begitu sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Tentunya ini akan menimbulkan trauma. Apakah kemudian Pak Anies bisa memenangkan pilkada? Apalagi jika kekuasaan begitu dominan ikut terlibat. Inilah dua alasan kenapa sebagian besar masyarakat Jakarta tidak menginginkan Pak Anies maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Sementara ada sebagian besar masyarakat juga yang mungkin jumlahnya juga tidak sedikit yang menginginkan Pak Anies untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Pertama, sebagian besar masyarakat itu melihat bahwa kekuasaan itu merupakan alat untuk meng-create idealisme. Bagaimana seseorang pemimpin seperti Pak Anies Baswedan itu bisa mewujudkan negara kesejahteraan, bisa menghadirkan kemakmuran dan keadilan sosial sebagai bagian dari idealisme itu, tentunya menjadi Gubernur Jakarta merupakan saluran yang tepat, setidaknya untuk memperbaiki hajat hidup nasib warga Jakarta. Apalagi belakangan legasi dari Pak Anies Baswedan ketika membangun Jakarta ada yang berupaya untuk menghapus, mengeliminasi, bahkan merusak semua prestasi-prestasi dan karya yang sudah dihasilkan oleh Pak Anies. Tentu saja semangat Pak Anies menjadi Gubernur Jakarta selain cita-cita yang besar menghadirkan kemakmuran dan keadilan sosial, tentunya ingin memperbaiki apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies dan selanjutnya meningkatkan karya-karya dan prestasi yang lebih baik lagi bagi warga Jakarta. Nah, kemudian alasan yang kedua kenapa sebagian besar masyarakat Jakarta menginginkan Pak Anies memimpin kembali Jakarta, tentunya mempertimbangkan faktor rekam karya, rekam jejak, dan penghargaan serta prestasi-prestasi yang selama ini sudah diraih Pak Anies. Tentunya ini akan terus menjaga track Pak Anies, bukan hanya menjadi gubernur, kelak akan menjadi presiden. Bukan sekadar eksistensi atau panggung politik, tetapi tetap menjaga spirit perubahan, ruh kerakyatan pada figur Pak Anies, agar tetap berinteraksi, menggali, mendengar, dan kemudian mau mewujudkannya dalam kebijakan-kebijakan strategis untuk mengangkat kehidupan rakyat kecil. Inilah dua alasan yang kemudian menjadi pro dan kontra dari keinginan Pak Anies untuk menjadi gubernur Jakarta. Tentunya Pak Anies telah mengambil sikap dengan matang, dengan sangat hati-hati, dengan pertimbangan yang dalam, bahwa apapun yang dilakukan Pak Anies, termasuk maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta ini, tentunya berdasarkan keinginan rakyat, dan lebih dari jauh itu adalah untuk terus menghidupkan perubahan sehingga lahir tatanan masyarakat yang jauh lebih baik, yang berkeadilan, yang bisa menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Jakarta tentunya. Kemudian lepas dari itu, tidak kalah menarik pula adalah kalau Pak Anies maju sebagai cagup dalam Pilkada Jakarta, siapa yang akan menjadi pendampingnya atau menjadi wakil gubernurnya? Tentunya ini kita serahkan kepada pertimbangan-pertimbangan Pak Anies dan mungkin masukan dari partai politik yang mendukungnya atau mengusungnya menjadi gubernur, beserta dengan masyarakat seperti relawan, organisasi masyarakat, para ulama, para pemimpin yang lainnya. Tetapi ini juga menjadi aspirasi dari mungkin bukan cuma warga Jakarta, tapi seluruh rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Tentunya kami berharap bahwa Pak Anies jangan sampai memilih pendamping atau calon wakil gubernur yang beririsan dengan rezim yang kemudian telah nyata-nyata melanggar konstitusi, mengkhianati demokrasi kita, dan bahkan mengusung politik dinasti. Tentunya pilihan-pilihan itu
bukan saja tidak kondusif, bukan saja kemudian menimbulkan antipati yang besar di sebagian besar rakyat Indonesia, terutama yang ada di Jakarta. Tentunya ini juga akan membunuh karakter Pak Anies. Ini juga akan menghapus integritas Pak Anies yang selama ini menjunjung etika, moral, taat pada konstitusi, dan mengedepankan akhlak dalam kepemimpinannya. Kita berharap siapapun calon wakil gubernur Pak Anies nantinya, insya Allah adalah yang memiliki frekuensi, senada, harmoni dengan gerakan perubahan yang selama ini sudah dibangun Pak Anies. Ya. Dan kami menyampaikan harapan, teruslah kemudian menapaki jalan kepemimpinan betapapun terjal. Boleh jadi kontestasi Pilgub Jakarta ini akan menjadi jalan yang terarah dan terukur untuk Pak Anies bisa menerima mandat yang lebih besar memimpin Republik Indonesia, menjadi Presiden Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa memberi alternatif pilihan atau opsi yang mungkin bisa menampung aspirasi dari berbagai kalangan, khususnya warga Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya sangat bagus dan beliau masih bisa berkontribusi bagi kemajuan kota Jakarta dan kesejahteraan warga Jakarta. Masalah kemacetan, banjir, dan kemiskinan kiranya berkurang, dapat diminimalkan kembali dan dapat berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Selama Anies menjadi gubernur, menurut lu dia berhasil nggak? Kalau menurut lu berhasil, apa alasan keberhasilannya, Seth? Ya, menurut saya sangat berhasil lah. Dari masalah kemacetan bisa terurai, banjir juga dapat diminimalisir, dan kemiskinan juga berkurang. Dan jadi beliau sangat berpeluang lah untuk maju kembali di kota Jakarta ini. Ya, Seth, kemungkinan nih Anies akan berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Kaisang. Menurut lu bisa menang nggak Anies? Ya, selama Pak Anies menjaga popularitas dan elektabilitasnya, insya Allah dia akan menang. Harapan lo terhadap Anies kalau nanti dia sudah menang? Ya, semoga Anies dapat melanjutkan kembali dan dapat berkontribusi kembali bagi kemajuan kota Jakarta. Semoga dapat mengangkat dia untuk menjadi calon presiden 2029. Ya.